Santapan Harian Kamis 10 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-12. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Tawarik 12 ayat 1-15. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Abiezer kepala dan Yoas, anak-anak Sema'a orang Gibea, Yesiel dan Pelet, anak-anak Asmawet, Beraka dan Yehu orang Anatot, Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yehasiel, Yohanan, dan Yosabat orang Gedera, Elusai, Yerimot, Bealia, Semaria, dan Sefaca orang Harufi, Elkana, Yisia, Asareel, Yoeser, dan Yasobam orang-orang Korah, Yoela, Sebaja, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Eser kepala, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elsabat orang kesembilan, Yeremia orang kesepuluh, Makbanai orang kesebelas. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sahabat Santapan Harian, ada peribahasa, adat pasang berturun naik. Artinya kehidupan seseorang bisa berubah-ubah, kadang ada di atas dan kadang ada di bawah. Jika keadaan hidup kita bisa berubah-ubah, bagaimana dengan pertolongan Tuhan? Bacaan kita kali ini bercerita mengenai orang-orang yang menjadi pengikut dan tentara Daud di Siklag dan di Hebron. Dua kota itu adalah kota-kota yang menggambarkan naik turunnya kehidupan Daud sebelum ia menjadi Raja Israel dan memerintah di Yerusalem. Siklag merupakan sebuah kota yang Daud terima dari Akis bin Moach, Raja kota Gad, orang Filistin. Daud mendapatkannya ketika ia lari dari Saul. Dari Siklag, Daud beberapa kali mengalahkan musuh-musuhnya sampai ke perbatasan Mesir. Akis senang kepada Daud dan ia mengangkat Daud menjadi pengawalnya. Bahkan Daud dan para pengikutnya diajak untuk membantu pasukan orang Filistin berperang melawan orang Israel. Namun itu urung terjadi
karena para panglima Filistin menolak kehadiran Daud dan pasukannya. Daud tinggal di daerah orang Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Setelah Saul mati, Daud dan para pengikutnya pindah ke Hebron atas perintah Tuhan. Hebron berada di wilayah Yehuda, di sebelah barat daya Yerusalem. Di sanalah Daud memerintah sebagai raja atas Yehuda hingga akhirnya ia diangkat sebagai raja atas seluruh Israel dan kemudian pindah ke Yerusalem. Kita mendapati bahwa baik saat di bawah maupun di atas selalu ada orang-orang yang menjadi bala pertolongan yang Tuhan hadirkan bagi Daud. Itulah bukti penyertaan dan pertolongannya. Pertolongan Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk mukjizat supranatural yang menakjubkan di mata kita. Seringkali pertolongan Tuhan terwujud melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita. Lihatlah ke sekeliling kita, keluarga, sahabat, rekan sepelayanan, kolega, bahkan orang yang tidak kita sukai. Bukalah hati dan mata kita untuk bisa melihat kehadiran mereka sebagai bala pertolongan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesetiaan-Mu kepada kami tak pernah berakhir. Terima kasih karena Engkau telah menuntun, memandu, dan menyediakan begitu banyak orang yang mendukung dan menolong kami, bahkan membimbing iman kami agar tetap teguh kepadamu. Berkatilah mereka yang telah banyak menolong kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.